kasih ataupun rasa cinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin ya di awal disebutkan bahwa ya, rasa cinta itu adalah sifat baik, sifat yang terpuji, sifat yang bagus kalau kita punya. Apalagi cintanya itu kita letakkan kepada tempat yang tepat, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah ya, cinta yang selama ini ada di dalam hati kita sudah tepat? Apa justru cinta kita itu malah ke yang lainnya? Atau malah boleh mencintai yang lain itu dengan ketentuan-ketentuan, atau bagaimana? Kita lihat, kita lanjutkan kajian kita ya, masih bicara dengan cinta ya, atau kecintaan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana cara mencintai ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah Rasul punya rasa cinta atau punya rasa suka dengan dunia ini? Kata Nabi SAW, hubbiba ilayya min dunyakum thalath, at-tibu wan nisa wa qurratu aini fis shalah. Rasul bilang, saya itu diberi rasa cinta kepada dunia ini hanya 3 saja. 3 hal yang Rasul cintai di muka bumi ini atau di dunia ini. Yang pertama, at-tib, parfum. Suka parfum Pak? Kita tuh kadang risih ya kalau sholat orang nggak pakai parfum Pak. Ya Allah. Ya, udah nggak pakai parfum, nggak gosok gigi pula. Masya Allah. Itu udah ya. Mohon maaf, kita nggak ngomongin orang. Kita sedang belajar bahwa Rasul ini manusia mulia, manusia petunjuk. Itu ngajarin kita bahwa beliau menyukai parfum. Artinya apa? Kita juga harus menyukai parfum. Cuman bedanya parfum laki-laki dan perempuan dalam ilmu fikih itu ya, kalau laki-laki cenderung kuat baunya, kalau perempuan kuat warnanya. Karena perempuan kalau terlalu menarik itu berbahaya. Benar Pak ya? Bapak, perempuan kalau terlalu menarik, mencekam baunya itu bahaya Pak. Ngeri-ngeri sedap kita. Makanya kalau perempuan mau pakai parfum jangan yang terlalu kuat ya, pakai parfum boleh, tapi jangan terlalu kuat baunya. Tapi kalau laki-laki itu cenderung baunya yang kuat. Makanya kalau bau-baunya apa, parfum-parfum Arab itu terlalu kenceng baunya. Bahkan ibu-ibu pun kadang bilang kayak mau mabuk saya nyiumnya gitu. Memang harus seperti itu ya, parfum. Jadi parfum itu disukai dan dapat pahala kalau kita bawa sholat ya, bawa ibadah. Bukan mau gaya-gayaan kondangan aja itu parfum ya, tapi untuk apa? Untuk bawa ibadah, bawa sholat. Bahkan ya ulama fikih menyebutkan tidak dianggap berlebihan orang yang beli parfum mahal-mahal. Misal parfum harganya 10 juta, itu enggak berlebihan. Wah, bagus. Parfum makin mahal makin bagus, tidak berlebihan. Tapi kalau kita beli barang branding, barang-barang mahal, tas mewah, baju mewah, itu berlebihan. Malah dilarang kalau kita terlalu berlebihan dalam pakaian, makanan, atau lain sebagainya. Tapi kalau soal parfum kita ya dianjurkan malah untuk berlebih-lebihan. Bagus ya, bagi kita bawa sholat. Jadi besok-besok kalau mau sholat pakai parfum ya, kalau perlu dikantongin tuh parfumnya. So bawa parfum, bawa selalu insya Allah. Kita bawa terus walaupun murah ya. Perlu mana? Yang penting apa? Yang penting pakai ada baunya. Jangan sampai orang keganggu sholat.
ngangguin orang sholat itu zalim ya? Iya kan? Ya kita mau sholat jadi hilang khusyuk gara-gara apa nyium bau. Kayak gas kali gitu. Ganggu gitu. Oke, kalau nggak punya parfum minimal apa? Mandi. Ini udah nggak pakai parfum, nggak mandi, lengkap udah. Masya Allah. Ya. Makanya kita belajar apa? Kita belajar ada namanya istilahnya persiapan sholat. Persiapan sholat itu mandinya, pakaian bersihnya, pakaian sucinya itu disiapin semua. Parfumnya dipakai, sebelumnya disuruh apa? Gosok gigi, wangi-wangi. Kita mau ketemu Allah, ya. Ketemu ya Tuhan yang kita cintai. Sebagaimana kita kalau mencintai seseorang, pasti kita akan ya wangi-wangian, rapi, indah, elok kalau orang Jawa bilang. Begitu juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul suka dengan parfum. Kemudian disebutkan juga bahwa parfum kalau dikasih orang nggak boleh nolak. Parfum tidak boleh ditolak. Jadi kalau ada orang ngasih banyak, mama kasih, nggak boleh. Harus terima. Makruh menolak parfum. Kalau dikasih terima, nggak boleh tolak. Kemudian juga kalau orang ngasih susu nggak boleh ditolak juga, air susu. Ya, air susu nggak boleh ditolak. Diterima, harus minum. Nggak boleh kita tolak. Sama juga yang terakhir, yang ketiga itu bantal. Bantal juga nggak boleh ditolak. Salah satu turut kata namanya. 3 hal yang nggak boleh ditolak. Itu tadi apa? Parfum, air susu, sama bantal. 3 hal ini nggak boleh ditolak. Kalau orang ngasih terima. Ini biasanya kalau bantal, kapan kita dapat bantal? Gak mungkin di majelis apa bantal ya? Gak mungkin. Kalau bertamu ya kan? Kalau bertamu rumah orang dikasih bantalnya. Oh nggak apa-apa lah, saya biasa tidur pakai tangan. Wah itu terlalu baik namanya. Ya terima. Orang ngasih bantal, terima kasih. Jelas insyaallah. Yang kedua, wanita perempuan. Nah, Rasul juga suka sama perempuan. Maksudnya apa? Sama istrinya. Artinya apa? Rasul mencintai istrinya. Salah nggak nih mencintai istri itu? Apa harus bagaimana? Kan gitu. Kemudian wa qurratu aini fis shalah. Ini yang disebut ulama apa? Hiburan aku, kata Nabi SAW, adalah waktu sholat. Rasul itu hiburannya di sholat. Kalau kita hiburannya apa? Jam tos ya. Jam tos. Rasul hiburannya di mana? Sholat. Kalau udah sholat itu udah paling tenang, nyaman, enak, bahagia. Kebahagiaanku, kata Nabi SAW, ada di dalam sholat. Kalau udah sholat itu udah tenang. Ada. Kalau kita udah nyampe di fase ini atau di tahap dimana kalau udah sholat udah tenang, masya Allah, berarti iman sudah mulai sempurna, iman sudah mulai penuh. Tapi apa? Biasanya apa? Kalau udah mulai sholat udah mulai resah, apalagi imamnya agak panjang sedikit. Masya Allah. Nah, ini yang 3 hal yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketahui ilmu bahwa segala orang arif itu tidak ia kasih kepada sesuatu. Nah ini dia cara mencintai. Orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mencintai sesuatu melainkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan karena Allah. Berarti yang boleh itu gini, kalau kita cinta sama istri, artinya kita mencintai istri karena Allah. Kalau kita mencintai kekasih, kita mencintai kekasih karena Allah. Kita cintai anak kita karena Allah. Kita cintai harta benda kita karena Allah. Kita cintai dunia ini karena Allah. Itu yang boleh. Tapi kalau udah nggak ada Allahnya di dalam mencintai, maka biasanya ya dia akan rusak. Ya, dia pasti akan berlebihan. Lihat aja
apa? Bahasa kita itu apa namanya? Curiga. Makanya kalau kita lihat ada orang tua tuh ngomel aja biasanya sama anaknya. Pokoknya semua kerjaan anaknya itu diperhatiin semua. Bajunya, mulutnya, gerak-geriknya. Itu bukan cinta lagi, Pak. Namanya apa? Curiga. Bukan cinta, ujungnya malah emosi. Salah aja. Ya, anak di depan mata dia. Kenapa? Berlebihan. Kata Nabi SAW, ahbib man ahbabta haunan asa ayyakuna ya baghidaka haunan wa baghid aduwaka haunan asa ayyakuna habibaka haunan. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja, barangkali dia akan menjadi musuhmu suatu saat nanti. Dan bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja, barangkali dia akan menjadi kekasihmu suatu saat nanti. Sedang-sedang saja, ya, mencintai sedang-sedang. Yang paling enak tadi apa? Mencintai karena Allah. Kenapa? Karena Allah yang suruh kita cinta sama orang tua kita. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua. Allah yang suruh, ya, patuhi orang tuamu dalam Al-Quran disebutkan, ya, hormati orang tuamu. Allah yang suruh. Jadi semua yang kita cintai di muka bumi ini dasarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Karena di dalam hati mereka itu bahwa sesuatu itu semuanya dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang kasih. Keluarga Allah yang kasih, harta benda Allah yang kasih, anak Allah yang kasih. Dan lazim daripada kasih kepada Allah itu kasih kepada makhluknya. Kenapa kita harus cinta kepada Allah dulu sebelum yang lainnya, kan gitu? Kenapa enggak mencintai yang lain baru Allah, kan gitu? Ya, ini bisa dibalik semuanya. Jadi disuruhnya di sini kita disuruh untuk mencintai Allah terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita mencintai Allah, kita akan pasti mencintai yang lainnya. Kenapa? Karena yang lain itu ciptaan Allah. Tapi kalau kita mencintai yang lain dulu sebelum Allah, maka nanti yang ada sebelah aja, Allahnya nggak dapat. Allahnya nggak dapat. Yang dapat cuma cinta yang lain. Kalau Allah, cinta Allah yang tidak kita dapati, resikonya besar. Allah bisa ngambil apa yang kita cintai dan kita kehilangan semuanya. Ya. Oke, sekarang kita lihat, kita kasih contoh. Kalau seandainya kita mencintai Allah ataupun mencintai orang lain atau makhluknya. Kalau kita cinta sama Allah nih, kemarin kita kasih contoh juga sebelumnya. Kalau kita mencintai Allah, kan ada yang lain juga tuh kita cintai, keluarga, anak, harta benda dan lain sebagainya. Ketika Allah ambil nih harta benda yang kita cintai atau keluarga yang kita cintai, kita masih punya apa? Masih punya Allah dan tak tergantikan. Artinya apa? Allah akan berikan cinta yang lain supaya hati kita tenang. Coba kita balik. Kita cinta kepada makhluk saja. Waktu diambil hal itu, Allah ambil yang kita cintai, anak, keluarga, istri, semua. Maka apa yang tinggal? Hilang. Di saat itulah kadang orang-orang lupa diri sendiri. Kenapa? Karena Allah udah gak ada dalam dirinya. Gak ada sama sekali, gak ada apa-apa. Hilang kontrol kita, hilang jiwa, hilang nyawa, ya kan? Jadi kalau kita mencintai Allah, apapun yang Allah ambil dan siapapun yang pergi, pasti pun semua pergi, ya. Maka kita masih mempunyai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Walaupun sedih, pasti sedih. Rasul punya anak, kehilangan anaknya juga sedih. Rasul kehilangan istri pertama yang sangat beliau cintai juga sedih. Rasul kehilangan pamannya juga sedih.
Tapi ya Allah ganti. Allah ganti dengan yang lainnya. Allah ganti orang-orang yang membela baginda Nabi Muhammad SAW. Waktu pamannya udah nggak ada, Allah ganti dengan Sayyidina Umar. Allah ganti dengan Sayyidina Abu Bakar yang tiap hari bersama beliau. Allah banyakkan umatnya. Allah banyakkan orang-orang yang mengikutinya. Semakin besar. Ya. Dan pada akhirnya Rasul juga begitu. Ya. Dan dunia memang seperti itu. Tidak ada yang abadi. Tapi ya gitu ya. Hati tak akan pernah bisa merelakan orang yang tidak cinta. Sampai kapan? Kenapa? Karena kasih kepada yang lain itu selain Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kasih dan lazim daripada mencintai Allah itu mencintai kepada segala makhluknya dan segala perbuatannya, ya, perbuatan Allah semua ya. Ya. Makanya kita kalau melihat sesuatu, lihatin anak kita, ini dari Allah. Kita lihat istri kita, ini dari Allah. Kita lihat harta benda kita dari Allah. Kita lihat sehatnya kita dari Allah. Kadang sehat, kadang sakit. Ya, kalau Allah izinkan, Allah sehat. Kalau Allah tidak izinkan, Allah beri sakit. Ya, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Arab nih jadi apa ya? Jadi sugesti mereka. Nah, saya kasih sugesti. Tahu sugesti? Bagaimana? Ucapan dari dalam. Sering-sering ngucapin ini. Orang Arab sering ngucapin ini. Sering kadang ditulis di rumahnya, bahkan juga ditulis di perabotan-perabotan mereka. Bunyinya apa? Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah berkehendak akan terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak maka tidak akan terjadi. Nah, ini sugesti. Bagaimana? Ya. Makanya kalau kita mau melakukan aktivitas kita bilang itu dulu. Masya Allah kan malam yasha' lam yakun. Kalau Allah mau pasti terjadi. Kalau enggak mau enggak bakalan terjadi. Selamanya. Begitulah rumusnya. Rumus kita gampang. Rumus orang Islam juga gampang. Rumusnya apa? Kalau Allah mau kejadian. Kalau Allah nggak mau, nggak bakalan terjadi. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Nanti lihat rekaman aja Pak ya. Apa tadi? Apa ya Bu? Nah, kita nggak pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Arab. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Oh rame di malam ini ya. Suara-suara presek. Ini agak ya. Terus kemudian ya, yaitu sebab bagi kasih Allah Subhanahu kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala perbuatannya karena kasih akan segala yang lain daripada Allah itu, ya, mereka jadikan sebab untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh bagi kita saat ini adalah kita jadikan apa yang kita punya hari ini sebab untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa benarnya? Kita dikasih keluarga yang baik. Karena dikasih keluarga yang baik, akhirnya kita ingat, oh ini pemberian Allah. Saya senang, saya cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pemberian Allah ya. Alhamdulillah. Saya dikasih ilmu, alhamdulillah. Dikasih guru yang baik, alhamdulillah. Dikasih pemikiran yang cemerlang, alhamdulillah. Dikasih badan yang sehat, ini penyebab semuanya. Penyebab inilah yang bisa membuat kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW, contoh ya, contohnya apa? Seperti mencintai Nabi SAW. Kalau cinta kepada Nabi SAW, pastilah kita akan mencintai Allah.
Kenapa? Karena Nabi dari Allah. Itu rumusnya. Apapun dari Allah, ya, itu kita cintai. Kenapa? Karena kita udah cinta sama Allah. Kita udah mencintai Allah terlebih dahulu. Ya. Akhirnya apa? Apapun yang Allah kasih, kita terima dengan senang hati. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur jadi umat Muhammad. Bersyukur jadi umat Muhammad. Alhamdulillah. Kita aja nih yang dapat Lailatul Qadar. Kita aja yang dapat Lailatul Qadar. Gak ada umat lain yang dapat Lailatul Qadar. Gak ada umat satupun yang pernah hadir di muka bumi ini dapat Lailatul Qadar. Gak ada. Umat Muhammad saja. Umat yang terakhir diciptakan Allah, yang pertama kali masuk surga. Bahkan Allah sebutkan, Allah haramkan surga sebelum umat Muhammad yang masuk. Allahumma shalli wa sallim. Gak bakalan diizinin umat lain masuk surga sebelum kita duluan masuk. Ini keistimewaan. Apa yang perlu kita sesali coba? Kalau kita ingat hati, berarti begitu besar karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau begini masih sedih enggak kira-kira? Kalau enggak dapat bingkisan. Enggak sedih lah, yang penting masuk surga dulu. Enggak apa-apa enggak dapat bingkisan. Enggak apa-apa enggak dapat apa? Enggak dapat kayak orang lain, enggak kayak ya orang-orang gitu kan. Enggak apa-apa. Sempurnanya kita mungkin enggak seperti orang lain, tapi kita umat Muhammad. Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Kemudian kita juga ya mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi kita cinta. Demikian lagi cinta kepada sahabat Nabi itu pasti juga akan ya wajib kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kasih akan Nabi melazimkan kasih kepada. Jadi rentetannya itu jelas sekali. Jadi kalau kita mencintai sahabat Nabi, kenapa kita mencintai sahabat Nabi? Karena dia sahabat Nabi. Ya, sedangkan Nabi adalah utusan Allah. Kalau kita sudah cinta kepada sahabatnya, kita pasti akan mencintai kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, yang sudah pasti kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terus seperti itu. Dan demikian lagi cinta kepada wali-wali Allah. Tahu wali Allah? Ini kita nggak pernah ketemu wali-wali Allah ya. Ada yang ketemu wali Allah? Sebagian mungkin pernah ketemu. Ya, wali Allah itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ada 40 orang. Ada 40 orang. Kami mendengar kalau ada perkumpulan 40 orang, salah satunya ada wali min auliyaillah. Ada satu. Gak tahu yang mana. Jangan nunjuk diri nanti Pak. Oh itu pasti saya lah sudah. Nah gitu. Kalau nunjuk-nunjuk wali, gak mungkin wali. Wali murid ada banyak. Ya, wali kelas, wali guru, wali santri, semua wali santri. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Ada kadang kita melihat secara langsung ya wali-wali Allah mereka, masya Allah. Kalau kita mah jauh lah dari kata wali ya, ada orang biasa ya. Wali Allah itu istimewa. Dia dekat dengan Allah, hidupnya terjaga daripada dosa. Ya, itu wali-wali Allah tuh. Pikirannya ibadah, pikirannya Allah saja. Kalau kita kan masih nyempur-nyempur ya. Lihat apa namanya, dia pikir langsung pindah pikiran kita kan. Isinya apa ya? Kan gitu. Lalu kita. Jadi kalau wali-wali Allah itu pikiran apa? Lisanan dzakirah. Lisannya atau lidahnya selalu berzikir. Kita diharuskan
untuk mencintai orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Allah. Kita apapun yang berhubungan dengan Allah pasti akan mudah untuk kita cintai, ya kan? Tapi kalau tadi kita bilang kita nggak mencintai Allah, kita bakalan gagal untuk mencintai sesuatu. Karena kita nggak dapat apa kalau kita mencintai yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dasari hati kita ini untuk mencintai Allah terlebih dahulu. Dengan apa yang kita contohkan kemarin, dengan melihat kembali bahwa semuanya ini dari Allah. Satu-satunya yang layak dicintai sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua yang Allah kasih, karena semua yang Allah berikan, apa yang kurang tuh? Kita saja bisa mencintai orang yang baik sama kita walaupun cuma sekali. Ibu aja kalau di jalan tiba-tiba orang ngasih uang 10 juta. Ingat berapa tahun kira-kira? Pak, ada orang ngasih uang 10 juta, berapa tahun kita ingat? Sampai mati gak bakalan kita ingat, gak bakalan kita lupa. Iya benar? Atau Masya Allah tengah jalan, ya tengah jalan nih kita, tiba-tiba mogok satu pun orang yang gak ada yang ngelirik kita, padahal yang lewat banyak. Tiba-tiba ada satu orang, Masya Allah, padahal dia gak mampu, orang biasa, bantuin kita. Sampai kapan kita ingat? Kita katakan dalam hati kita bilang apa? Sampai kapanpun saya gak bakalan lupain Anda, karena Anda yang nolong saya. Gitu ya? Berapa kali dia nolongin? Berapa kali dia nolongin? Allah Subhanahu Wa Taala dari sebelum lahir sampai detik ini gak pernah ninggalin kita sedetik pun. La yufariquka abadan, gak pernah ninggalin kita, gak pernah sedetik pun. Walaupun tidur, walaupun kita lupa, walaupun kita gak ingat, Allah selalu untuk kita. Allah selalu ada bersama kita. Allah. Siapa yang layak kita cintai? Yang layak kita cintai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasakan hal itu, rasakan, ingat-ingat, baru kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, udah kasih ibu, udah kasih nikmat banyak. Apa yang kita kasih untuk Allah? Kalau pamrih Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita orang yang gak bakalan pernah bisa membalas kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah minta satu aja, balikkan nafas yang pernah saya kasih. Selesai. Kembalikan waktu yang saya berikan kepada kalian, kata Allah. Selesai. Gak ada satu pun yang bisa kita balikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cuma nyuruh kita apa? Taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, bersyukur, cintai saya. Itu aja kata Allah. Cintai. Apapun yang dikasih terima, apapun yang diberikan alhamdulillah. Cintai apa yang Allah cintai. Allah mencintai para aulia, cintai juga para aulia. Kemudian Allah mencintai para ulama, Allah juga mencintai para ulama. Karena dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ulama, orang yang mempunyai ilmu. Orang punya ilmu kita hormati. Ya, siapa yang punya ilmu ya? Orang-orang yang mempunyai ilmu, pengetahuan agama, ya, kita hormati sebisa kita. Ya, ini yang paling berat bagi kami untuk nyampaikan. Kita nggak mau pula kita itu dihormat-hormati, itu jujur saya nggak mau. Dipanggil ustaz pun ya Allah, berat betul rasanya. Karena guru-guru kami itu jarang yang mau dipanggil guru, ulama itu jarang. Dipanggil syekh tadi, syekh, tuan guru lah. Ulama itu jarang sekali. Susah kalau kita mau ya ulama-ulama kita tuh dipuji-puji. Cintai saja, maksudnya apa? Hormati. Hormati, dengarkan. Demikian lagi ya, mencintai apa makanan
juga pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan dari Allah. Alhamdulillah. Nggak boleh ya mencaci makanan. Kemudian makanan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menguatkan akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita makan kenapa? Karena kita pengen kuat ibadah. Kalau kita misalnya di bulan puasa nanti kita udah puasa siang-siang sampai malam pun kita puasa, sanggup nggak tarawih? Sepi itu masjid pasti. Kenapa? Nggak makan lagi. Ya makan, ya biar kuat. Kuat apa? Kuat ngaji, kuat sholat, ya kan? Tapi jangan terlalu banyak, ya. Karena kalau banyak nanti terlalu kuat, bukan kuat ngantuk jadinya, ya. Bukan kuat. Kemudian kita mencintai juga pakaian, ya. Boleh mencintai pakaian, boleh. Ingat bahwa itu nikmat dari Allah. Jangan dirobek-robek pakaiannya, jangan dibuang-buang pakaiannya, dijaga baik-baik. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai perempuan, boleh mencintai perempuan, boleh. Ya, maksudnya istri. Jangan semua perempuan kita cintai. Itu buaya darat namanya. Ya, semua perempuan dibilang cinta, ini buaya itu. Istri, ya, yang halal, cintai, sayangi, bahagiakan. Kata Nabi SAW apa? Ana khairukum li ahli. Saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang baik dengan keluarga. Yang loyal dikit pak, yang loyal kalau sama keluarga ya. Yang pelit-pelit betul ya kan. Ibu kalau ada yang pelit laporin ini ya, WA saja. Berarti nggak ngamalin hadis Nabi kan gitu. Boleh pelit-pelit ya. Jadi suami yang baik, yang loyal ya. Makanya Bu ada pesan-pesan dari ulama, katanya apa? Yang punya anak gadis jangan pernah nikahin anaknya sama orang pelit. Gak usah, tes aja dulu. Bawa martabak nggak di rumah, apa TV? Kalau nggak ada pelit, nggak bakalan sampai kapan pun nggak datang ke martabak rumah. Beneran, ya orang pelit itu susah hidup pak kita. Ya, sama diri dia itu pelit, keluarga aja pelit. Gimana sama yang lain gitu? Yang loyal dicari, nggak dicari sebanyak. Cari yang loyal, jangan yang pelit ya. Nah, gampang aja. Kalau seandainya ganteng atau nggak ganteng itu selera. Tapi kalau pelit jangan jadi selera. Itu bahaya, penyakit gitu pak. Ya, pelit nauzubillah. Ya Allah, penyakit itu apa? Itu pesan dari guru-guru kita. Ya, jangan. Walaupun dia beragama, sholatnya rajin, hafal Quran segala macam, tapi pelit nggak usah, beneran nggak ada guna seperti itu. Pelit pak, nggak guna, nggak boleh. Iya Nabi aja baik, masa dia pelit? Walaupun dia beragama, walaupun dia taat, rajin ibadah segala macam, tapi pelit nggak usah dia jadi mantu, nggak usah ya. Pelit itu jelas insyaallah. Ini kita nggak ngajarin sesat ini pak, bener aja. Iya, nggak ada guna orang pelit itu pak, bahaya, perusak itu bisa berantem kita gara-gara dia. Iya. Dan segala dunia ini kita cintai. Katanya apa? Kalau kita mencintai semuanya karena Allah, ya, atas dasar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah cinta yang baik, cinta yang benar, cinta yang lurus. Tapi kalau tidak ada dasarnya, ya, maka atau tidak ada ingatnya kita bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan susah, pasti akan salah mencintai ini, ya, akan ya menyusahkan hati, ya, susah gitu jadi repot. Kemudian semuanya melazimkan akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui olehmu bahwa cinta itu terbagi dua bagian. Pertama, fardu wajib, yang kedua adalah sunnah. Kata dia apa?
Yang pertama yaitu cinta kepada Allah membawa kepada mengerjakan segala ibadah yang wajib yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai dulu yang wajib. Jadi yang wajib kita cintai. Kenapa? Karena yang mewajibkan Allah. Salat fardu 5 waktu kita cintai. Puasa. Nah, amal yang paling baik bulan Ramadan amalan apa? Puasa. Nomor 1, enggak ada yang lain. Puasa itu amal nomor 1. Selain tahajudnya, selain sedekahnya, selain ibadah-ibadah sunnah yang lain, puasanya nomor 1. Wajib. Allah yang suruh, wahai orang yang beriman, puasalah kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajib. Nah, cintai, maksudnya apa? Senangi puasa. Bahagia kita puasa dengan hati yang lapang, hati yang senang. Alhamdulillah udah bulan puasa. Ini enggak ala puasa. Ala capek lah puasa terus. Ramadan terus. Nah, berarti ini enggak cinta, berarti benci yang itu. Kalau benci sama apa yang Allah perintahkan, berarti kita dapat dosa. Udahlah dosa kita benci dengan itu, kemudian hati kita pun tambah kotor. Ya. Kenapa? Karena kita membenci apa yang Allah cintai. Terbalik, perlawanan, nggak boleh. Dan menjauhkan maksiat. Nah, itu juga bagian daripada wajib. Cintai menjauhi maksiat. Maksudnya apa? Orang buat dosa kita nggak mau. Orang buat maksiat kita nggak mau. Orang ninggalin puasa kita nggak suka. Kita benci. Ya, jangan pula kebalik tuh. Oh, nggak apa-apa lah, nggak puasa nggak apa-apa, santai-santai. Ya Allah. Ya, orang nggak puasa dibilang santai. Wajib puasa, nggak boleh. Ya, tinggal. Yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga fardu kasih akan Allah Subhanahu wa taala membawa kepada ridha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Juga wajib bagi kita ya mencintai sesuatu yang membawa kita ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha kepada kita. Yang kedua, sunnah, yaitu kasih akan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kepada ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah juga kita cintai, salat sunnah, sedekah sunnah, dan yang sunnah-sunnah yang lainnya kita cintai, kita senangi, gitu maksudnya. Ya, jangan sampai nanti kita protes atau kita kita ngomongin orang yang rajin sholat, kita bilang ngapain tuh orang sholat terus, kayak nggak ada kerjaan lain aja. Astagfirullah. Tuh ngapain orang ngaji terus, ngaji aja kerjaannya. Astagfirullah. Nah, ini yang repot jadi bahaya. Kok bisa ada orang yang membenci hal yang sunnah? Kenapa? Karena nggak ngerti, nggak belajar. Padahal cinta tadi dibagi dua sama ulama kita. Cinta yang wajib, cinta yang sunnah. Kalau kita mencintai yang sunnah, artinya pahalanya juga sunnah. Dapat pahala yang plus kita. Karena mencintai yang sunnah. Yang sunnah dari Nabi, yang wajib ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bagian daripada cinta. Nah, karena kita waktu udah mau habis ya kita pengen nyampein beberapa hal tentang puasa, insyaallah 5 menit ya. Saya minta tambah waktu 5 menit. Jadi yang pengen kita sampaikan nanti bulan Ramadan yang pertama sekali, jangan lalai. Jangan apa? Ramadan begitu-gitu aja. Gak ada yang berubah sedikit pun. Ramadan tiap tahun seperti itu aja. Kita ini pemain lama atau pemain baru? Ya, kalau pemain lama udah tahu caranya. Yang bahaya itu pemain baru. Nah, kalau pemain baru nih yang paling enak di bulan Ramadan itu satu aja, tidur. Allahu Akbar. Kayak maju tidur bulan Ramadan. Oh, enak luar biasa. Nah, jangan lalai tinggal. Kemudian yang kedua, yang pengen kami ingatkan, ya, atur waktu dengan baik. Ini penting sekali. Kalau kita nggak pinter-pinter ngatur waktunya, kita akan kelewat bulan Ramadan tanpa sedikit pun yang kita dapat. Nanti kita dengerin banyak ceramah pasti, ya kan? Bulan Ramadan 1 bulan full dikasih ceramah, dikasih makanan, dikasih asumsi, terus dikasih apa?
konsumsi terus, kita tiap hari makan, ibadah ini, amalan itu. Tapi kalau kita tidak pintar untuk mengatur waktunya, pasti semuanya bakalan kelewat. Atur waktunya. Kalau kami biasanya melek dikit Quran. Jelas Pak? Melek dikit Quran. Kosong Quran. Kosong Quran. Kosong Quran. Selesai insya Allah. Jadi semua waktunya pikiran ini satu aja di bulan Ramadan. Apa? Quran. Hatamkan, selesaikan, habis insya Allah. Tapi kalau pikiran ini terbelah 2, 3, 4, 5, nggak bakal datang. Yang kami lakuin bulan Ramadan, melek Quran. Sebelum melek, sebelum menutup mata Quran, sampai ngantuk pun Quran. Makanya kami kadang tidak menerima job bulan Ramadan. Apalagi siang, mungkin nggak bakalan bekerja. Repot juga kita usahain, enggak. Kita pengen baca Quran bulan Ramadan. Quran aja. Banyakkan waktu baca Quran. Pagi, siang, sore, malam, Quran. Gak ada yang lain. Gak ada waktu untuk ngobrol, gak ada waktu untuk bertamu. Quran. Sebelum hatam, jangan dulu yang lain. Jelas? Bisa nggak tuh? Insya Allah usahakan atur waktu dengan baik, hatamkan minimal 1 kali. Kemudian terakhir, ya, di awal Ramadan bacalah surah Al-Fatih. Surah apa? Al-Fatih. Awal malam Ramadan. Awal malam Ramadan bacalah surah Al-Fatih. Niatkan dalam hati. Kata ulama, siapa yang baca surah Al-Fatih di awal bulan Ramadan, Allah akan bukakan semua pintu dalam tahun itu. Pintu kebaikan Allah bukain. Baca surah Al-Fatih di awal bulan Ramadan. Malam awal pertama, boleh habis maghrib, boleh habis isya, silakan baca. Kalau bisa dibawa dalam sholat yang hafal silakan, lebih baik lagi. Dalam sholat dibaca, bawa sholat sunnah 2 rakaat, ya, atau 4 rakaat bagusnya. 4 rakaat, baca surah Al-Fatih lebih bagus, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mudah-mudahan Allah berkehendak baik kepada kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan badan sehat, ya, panjang umur di bulan Ramadan nanti. Dan terakhir kami, ya, karena ini sudah insya Allah bulan Ramadan, pengajian kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, ya, saya sebagai pengajar atau sebagai guru di sini, mohon maaf kalau banyak kata-kata yang mungkin tidak enak, ya, menyinggung ataupun sikap yang tidak enak. Kami mohon maaf, ya, apapun kesalahan insya Allah dari ibu-ibu, ya, dimaafkan juga, ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan bersih hati kita, bersih jasmani kita, bersih pikiran kita, dan keluar kita dari bulan Ramadan dalam keadaan suci kembali. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.